Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Catat, sejarah akan mengatakan. Inilah gambar. Surah tatakallam. Gambar ini bicara. The picture is talking. Gambar ini bicara. Tidak ada tempat teroris. Sekarang mari kita muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumat ini mari kita memahami apa yang disampaikan atau apa yang harus disampaikan oleh khatib Jumat. Pesan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu datang jauh setelah Rasulullah wafat. Pesan itu disampaikan oleh atau pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menghayati lingkungannya, masyarakatnya berpecah belah. Menggunakan mimbar Jumat sebagai mimbar untuk menghujat kanan kiri yang tidak sepaham. Maka Umar bin Abdul Aziz sampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Saudara-saudara dan anak-anakku dan para pelajar sekalian, pesan yang disampaikan oleh khatib sudah bagus. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Selama ini kita memesan yang objeknya adalah individu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Terjemahkan sendiri apa ittaqullah. Ittaqu itu terjemahkan sendiri. Itu adalah kepada individu orang yang dihadapi oleh khatib. Yang kaitannya dengan peribadatan apa yang dilakukan oleh individu. Katakanlah sholat. Kalau itu dimasukkan pesan individu dalam ittaqullah haqqa tuqatih, mestinya sholat itu hasilnya adalah tanha anil fakhsya wal munkar. Tanha anil fakhsya wal munkar ini yang dihasilkan oleh produk sholat itu hanya bisa terjadi kalau pelaku sholat itu sudah tumakninah. Wa idza tma'nantum faqimus sholat. Kalau kamu sudah tentram jiwamu, maka tegakkan sholat. Mengapa? Karena sholat itu tanha anil fakhsya wal munkar hasilnya. Pribadi. Maka ada yang unsur baru, unsur lain, yang kedua adalah efek pada pribadi dan masyarakat. Pesan takwanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takwa juga. Jadi takwa kepada Allah, unsurnya pribadi, produknya. Kemudian takwa kepada fitnah. Jangan dianggap fitnah itu tidak perlu ditakwai. Wattaqu fitnah. Apapun terjemahannya. Takwa itu.
Hari ini orang hanya wattaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tapi tatkala ittaqu fitnatan. Terjemahkan fitnah itu apa? Yang efeknya la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassa. Artinya fitnah itu bisa menjamah semua orang yang baik dan jelek jadi sasaran. Dilupakan. Seakan-akan itu bukan perintah takwa. Silakan terjemahkan itu. Takwa itu apa? Karena ittaqullah juga takwa. Wattaqu fitnatan. Ada lagi. Takwa lagi. Takwa pada api neraka. Wattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Efeknya adalah seluruh masyarakat. Api yang menjilat, menghancurkan. Dan bara yang bisa menghancurkan ini waquduhan nas, manusia, wal hijarah, dan benda padat. Ini tiga takwa ini belum pernah disinggung dalam khutbah. Mestinya ittaqullah haqqa tuqatih wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassa wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Orang hanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi menyebarkan fitnah. Wattaqu fitnatan. Menyebarkan api permusuhan. Mengapa itu api permusuhan? Kayu bakarnya itu manusia yang melahap-lahap. Ihya Ulumuddin menerjemahkan sebuah hadis. Barang siapa malaikat tidak masuk rumah kalau ada anjing. Al-Ghazali menerjemahkan al-kalbu, anjing, sifat. Rumah adalah rongga yang roh ada di dalamnya. Fisik yang roh ada di dalamnya. Al-bait. Kita ini bait. Rumah di mana ada roh, di mana ada akal, di mana ada nur ilmu. Malaikat yang nur tidak akan masuk pada rongga kalau di dalam rongga ini ada sifat kalb, sifat anjing. Jadi manusia mukmin itu pribadi takwa. Contohkan ibadah maghdoh yang bisa menahan fahsya dan mungkar. Kemudian takwa kepada fitnah, menghindari fitnah. Karena akibatnya merusak semua yang baik, yang jelek hancur karena fitnah. Dan disimpulkan asyaddu minal qatl. Seapi. Apa kaitannya api kok ditakwai? Karena bahan bakarnya itu manusia. Contoh yang dirasakan oleh kita semua. Hari ini semua menyebarkan api untuk lembaga pendidikan. Tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api. Kemudian melahap-lahap lagi fitnah kepada lembaga pendidikan. Katanya pusat teroris, pusat radikalis. Saudara-saudara, otak yang encer, yang menggunakan logika ilahi, kan bisa
menghitung. Hasibu anfusakum. Hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini, adakah benih-benih teroris? Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepong tempat ini. Densus ukuran daripada teroris itu Densus. Densus bukan untuk menangkap pencuri ayam. Densus bukan penangkap korupsi. Tapi menangkap teroris. Baik yang tersimpan dalam rumah kalbunya yang isinya anjing sehingga malaikat tidak bisa masuk. Mari akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No. Sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Catat, sejarah akan mengatakan. Inilah gambar. Surah tatakallam. Gambar ini bicara. The picture is talking. Gambar ini bicara. Tidak ada tempat teroris. Sekarang mari kita muhasabah. Tengok ke kanan. Jangan tengok kiri lah. Kanan. Orang yang memfatwakan macam-macam. Adakah teroris di sana? Densus 88 masuk dan mencokok teroris ada di lembaga yang selalu mengatakan ini haram, ini halal, dan lain-lain. Catat, sejarah tidak akan diam. Mana yang teroris? Lembaga yang disuruh untuk menjaga ketentraman, menuduh teroris, menuduh sesat. Di dalamnya menyimpan teroris. Densus 88 itu buktinya mencokok. Kita belum tahu apa hasilnya. Entah diadili apa tidak. Itu yang di pusat. Berjalan nyebrang laut sedikit, yang di daerah dicokok lagi. Ada teroris di situ. Mengapa? Mereka mengatakan sesat. Karena tempat lembaga pendidikan tertentu ini dianggap sarang teroris. Buktikan. Buktikan. Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Yang membuktikan itu Densus 88. Bukan orang yang ngoceh ke sana kemari, dipelihara untuk ngerecokin pendidikan bangsa Indonesia. Fatu syuhadakum. Kumpulkan manusia-manusia yang akan jadi saksi. Nonsen. Pelajar sekalian, Syekh di depan. Syekh di depan, jangan takut. Karena Syekh ikut perintah ittaqullah. Syekh ikut perintah wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Semua kita jalankan supaya tidak terjadi. Dan inilah mendidik. Hai orang-orang yang menganggap dirinya punya wewenang.
Gunakan wewenang itu untuk membangun. Saudara-saudara, memang lembaga kita ini mendapatkan apa itu singkatan BOS itu? Bantuan operasional sekolah. Memang besar. Besar. Apakah itu yang dijadikan dasar supaya bisa diambil nanti dapat BOS kemudian ditilep di kampus yang dituduh macam-macam ini 1 sen pun biaya itu on track, tidak ada yang out of track. Namun perlu diingat, itu adalah suplemen tambahan. Az-Zaitun ini 1 bulannya, kalaulah tidak lebih dari 10, tidak kurang dari 10. 1 bulan. Nah kalau orang-orang hanya ingin merebut karena banyak bosnya, bosok. Dikumpulkan hanya untuk mencari kebenaran yang tidak pernah benar. 1 sen pun di sini BOS itu dipertanggungjawabkan. Takwalah kepada 3 tadi. Tuhan untuk dirimu, fitnah untuk masyarakat, dan dirimu. Api neraka untuk masyarakat yang bisa membakar masyarakat. Jangan dibakar Indonesia. Karena Indonesia rumahku. Katakan seperti itu pada dirimu. Indonesia ini rumah kita. Jangan dibakar oleh fitnah. Jangan dibakar oleh kayu api yang dari manusia itu. Indonesia rumahku, Asia halaman rumahku, Afrika, Eropa, Amerika, dan lain-lain benua tempat rekreasiku. Itulah yang harus diamankan dunia. Ini gara-gara mau ngambil Az-Zaitun, kemudian membuat fatwa macam-macam, membuat keputusan macam-macam, tidak laku. Semua yang kalian tetapkan itu bohong belaka. Umur Az-Zaitun itu sudah 24 sampai 25 tahun hari ini. Kalau ukuran sudah dewasa. Sudah punya otak yang sehat, merdeka. Punya ilmu yang merdeka. Punya roh yang merdeka. Bukan sedang merangkak dan norok buntek kepada siapapun. Bukan. Kita sudah menganggap dunia Islam ini sudah ke depan. Jangan lagi melihat ke belakang. Itu hanya untuk tumpangan sejarah. Camkan baik-baik wahai lembaga yang mengaku punya wewenang. Wewenangmu jangan disalahgunakan. Pelajar, pahami itu. Kemudian pada sholat gaib. Sholat gaib ini penting para pelajar. Rasulullah menjalankan sholat gaib dan sekali-kalinya itu untuk tokoh di Afrika, di Ethiopia, yang membantu sesama muslim pada waktu hijrah ke Habasyah. Tatkala Raja Najasyi wafat, sholat gaib untuk baginda itu Rasulullah. Mungkin tidak banyak masjid yang digunakan untuk
memberikan doa kepada sahabatnya. Mungkin di Istiqlal. Nah, kalau belum ada, titipkan nanti. Minta sholat gaib siapa saja ke Istiqlal. Karena imamnya orang yang baik. Imam Masjid Istiqlal orang baik. Saya paham. Sejak perjalanan Az-Zaitun saya paham kepada beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi orang terdepan. Entah nomor 1 atau nomor 2. Kita doakan. Hada wallahu yar'ana wa yaghfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!